Tipu muslihat kaum musyrikin Quraisy terhadap Nabi SAW selama beberapa tahun tidak membawa hasil yang diharapkan dan tidak membawa kemenangan yang diinginkan. Para pemuka dan pembesar kaum musyrikin Quraisy mengadakan rapat tertutup untuk membahas langkah-langkah yang akan digunakan untuk menghentikan gerakan Nabi Muhammad dan seruan dakwahnya yang sedang berkembang dan berkobar. Pertemuan tersebut digelar di Darun Nadwah seperti biasa dan dihadiri oleh seluruh pemuka dan pembesar bangsa Quraisy. Dalam pertemuan ini, melalui diskusi yang detail, para pemimpin Quraisy memutuskan dengan suara bulat bahwa jiwa Muhammad harus dimusnahkan dari pergaulan kaum Quraisy. Artinya Muhammad harus dibunuh. Setelah keputusan membunuh Nabi terdengar oleh Abu Thalib, dia langsung memanggil keluarga keturunan Hashim dan Muthalib. Mereka masih dekat dalam garis keturunan Nabi SAW, karena Nabi masih satu kakek dari Hashim dan Muthalib. Setelah berkumpul di rumah Abu Thalib, mereka diajak untuk bermusyawarah, baik yang sudah memeluk agama Islam maupun yang belum. Abu Thalib menyuruh mereka untuk menjaga kesopanan kerabat mereka dan menjaga kehormatan keluarga keturunan Hashim dan Muthalib. Mereka masing-masing harus menjaga keselamatan Muhammad Al-Amin di desanya. Jangan sampai Nabi dibunuh oleh mereka yang dengan sengaja ingin membunuhnya. Jika kaum Quraisy membunuh Muhammad, akan ada permusuhan dan pertumpahan darah antara keluarga Hashim dan Muthalib dengan semua keluarga bangsa Quraisy. Ajakan Abu Thalib yang baik itu disetujui dan disepakati oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib, kecuali Abu Lahab. Meskipun Abu Lahab berasal dari keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib, ia membenci Nabi. Abu Lahab tidak mau menerima ajakan Abu Thalib, karena Abu Lahab diangkat oleh para ketua dan pembesar kaum musyrikin Quraisy sebagai salah seorang tentara Quraisy yang akan membunuh Nabi. Setelah seruan Abu Thalib disetujui oleh kaum keluarganya, mereka berkumpul di desa Bani Hashim dan Bani Muthalib. Si Bani Hashim dan Bani Muthalib ini adalah desa tempat Nabi Muhammad dilahirkan dan khusus untuk tempat tinggal keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nabi dijaga ketat oleh seluruh kaum keluarganya, baik yang muslim maupun yang tidak beriman, terutama Abu Thalib, seorang lelaki tua bijak yang sangat mencintai beliau. Saat malam tiba, beliau dijaga ketat oleh Abu Thalib dan keluarganya. Jika Abu Thalib tidur, beliau dijaga oleh saudara-saudaranya yang lain, demikian secara bergantian. Menurut riwayat, peristiwa ini mulai terjadi pada bulan Muharram pada tahun ke-7 sejak kenabian Muhammad. Demikian beberapa pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya para pemimpin dan ketua kaum musyrikin Quraisy tidak menyangka bahwa keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib akan melakukan pembelaan yang besar terhadap Nabi, terutama mereka yang tidak mengikuti seruan beliau, yang setiap hari menjaga diri beliau dengan sangat ketat. Oleh karena itu, setelah orang-orang musyrikin Quraisy mengetahui hal ini, mereka tidak dapat melaksanakan keputusan mereka. Kemudian secara diam-diam, mereka mengadakan pertemuan lagi untuk merundingkan cara yang akan digunakan untuk membunuh Nabi. Akhirnya mereka sepakat dan memutuskan untuk mengadakan pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib serta seluruh pengikut Muhammad. Bunyi undang-undang pemboikotan yang mereka terapkan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib serta kaum muslimin adalah sebagai berikut. Pertama, Muhammad dan kaum keluarganya serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan orang Quraisy lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, kaum Quraisy tidak diperbolehkan untuk jual beli barang apapun dengan Muhammad dan keluarganya serta pengikutnya. Ketiga, kaum Quraisy tidak diperbolehkan menjalin persahabatan atau pergaulan dengan Muhammad dan keluarganya serta pengikutnya. Keempat,
kaum Quraisy tidak diperbolehkan untuk mengasihi dan menyayangi Muhammad dan keluarganya serta pengikutnya. Kelima, undang-undang yang ditetapkan ini sudah dikeluarkan dan digantung di dalam Ka'bah, ditetapkan sebagai undang-undang suci kaum Quraisy dan keluarga Muhammad serta para pengikutnya. Keenam, undang-undang ini berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib belum menyerahkan Muhammad kepada kaum Quraisy untuk dibunuh. Ketika Muhammad telah diserahkan kepada mereka, hukum ini tidak berlaku lagi. Demikianlah bunyi undang-undang pemboikotan yang ditetapkan oleh kaum musyrikin Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan kaum keluarganya serta pengikutnya. Adapun orang yang menulis undang-undang tersebut, menurut riwayat yang masyhur, adalah seorang yang bernama Mansur bin Ikrimah. Hal ini sesuai dengan keterangan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tarikhnya. Dengan undang-undang pemboikotan yang dibuat oleh para pembesar kaum Quraisy, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah lagi ke negeri Habasyah. Beliau bertindak seperti ini karena beliau sangat mencintai umatnya dan tidak tega melihat mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan hidup. Oleh karena itu, sebagian besar umat Islam menjalankan perintah beliau untuk hijrah ke negeri Habasyah yang kedua kalinya. Adapun yang ikut hijrah ada 101 orang yang terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Ketua rombongan sekaligus penanggung jawab segala sesuatu yang berhubungan dengan kaum muhajirin adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menurut riwayat lain, jumlah umat Islam yang berhijrah adalah 102 orang, terdiri dari 83 laki-laki dan 19 perempuan. Menurut riwayat yang masyhur, ketua kelompok mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib. Saat itu, umat Islam di Yaman mendengar berita bahwa Nabi SAW dan para pengikutnya hijrah ke negeri Habasyah. Oleh karena itu, mereka pun pergi berangkat ke negeri Habasyah. Menurut satu riwayat, mereka berjumlah 50 orang dan dipimpin oleh seorang sahabat Abu Musa al-Ansari. Setelah mereka sampai di negeri Habasyah, mereka kemudian mencari Nabi SAW, namun karena beliau tidak ikut hijrah, mereka tidak dapat bertemu dengan beliau dan hanya bertemu dengan Ja'far dan sahabat-sahabatnya. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib selaku ketua rombongan meminta mereka untuk tinggal sebentar di negeri Habasyah, dan mereka setuju akan menuruti wasiat Ja'far. Akhirnya, mereka menetap di negeri Habasyah dengan aman dan damai. Setelah kaum musyrikin Quraisy mendengar kabar bahwa sebagian besar pengikut Nabi SAW telah hijrah ke negeri Habasyah, mereka mengadakan pertemuan singkat untuk membahas cara membunuh Nabi, kemudian membahas cara mengejar kaum muslimin ke negeri Habasyah. Dengan sangat tergesa-gesa, sebuah pertemuan diadakan dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim setidaknya 2 orang utusan untuk mengikuti ke negeri Habasyah. Utusan ini diperintahkan menghadap Raja Habasyah untuk memohon mengusir kaum muslimin dari wilayahnya. Orang yang diangkat sebagai utusan Quraisy adalah Amr bin Aus dan Amroh bin Walid. Keduanya berasal dari keturunan Quraisy juga. Beberapa hari kemudian, kedua utusan ini berangkat ke negeri Habasyah dengan berbagai perhiasan dan pakaian mahal untuk dipersembahkan kepada Raja Habasyah dan para pejabat negara. Mereka berharap permohonan mereka segera dikabulkan dan kaum muslimin akan terusir dari negeri Habasyah.
Setelah kedua utusan itu tiba di negeri Habasyah, mereka segera menghadap raja dan bersujud di hadapannya. Setelah dipersilakan duduk di samping raja, mereka kemudian mempersembahkan barang-barang berharga yang mereka bawa dari Mekah. Raja menerima persembahan ini dengan senang hati. Kedua utusan itu kemudian mulai menyatakan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Pada awalnya, Amr bin As berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, kedatangan hamba kepada tuanku dikirim oleh para pembesar dan kepala suku Quraisy di Mekah untuk memberitahu tuanku bahwa beberapa orang telah melarikan diri dan bersembunyi di negeri yang berada di bawah kekuasaan tuanku yang mulia." Raja Habasa menjawab, "Di mana mereka bersembunyi? Kami bahkan belum pernah mendengarnya." Amr menjawab, "Hamba mendengar bahwa mereka bersembunyi di wilayah negeri tuanku." Raja Habasa menjawab, "Mengapa mereka lari dari tanah mereka?" Amr menjawab, "Adapun kesalahan mereka, mereka tidak mau bergaul dengan kerabat dan keluarga mereka. Mereka tidak suka menyembah dewa-dewa bangsa dan nenek moyang mereka, karena mereka telah menganut agama baru, agama yang tidak diketahui orang-orang tua mereka dan juga tidak diketahui oleh tuanku. Hamba diutus oleh para pembesar dan pemimpin Quraisy untuk menghadap tuanku yang mulia dan mengajukan permohonan dengan segala hormat dan khidmat kepada tuanku. Sudikah kiranya tuanku, jika tuanku memerintahkan untuk menangkap mereka dan kemudian mengirim mereka kembali kepada para pembesar dan pemimpin mereka, atau tuanku mengusir mereka dari wilayah negeri tuanku, sehingga mereka tidak terus tinggal di tempat yang aman dan makmur di wilayah negeri tuanku?" "Ya tuanku raja, jika mereka tidak diperlakukan seperti itu, tentu saja mereka sangat berbahaya bagi agama tuanku yang telah lama dianut oleh tuanku dan oleh semua orang yang berada di bawah kekuasaan tuanku. Pada akhirnya, mereka juga akan membahayakan bagi keamanan kerajaan tuanku yang sangat makmur ini." Dengan segera, Raja Habasa memerintahkan para pejabat negara untuk mencari kaum muslimin. Dan ketika mereka bertemu, Raja memerintahkannya untuk menghadap kepadanya. Pada saat itu, salah satu pejabat yang mendengar keputusan itu datang kepada raja. "Ya tuanku, bila nanti mereka sudah ditemukan, hendaknya mereka diserahkan kepada tuan-tuan utusan Quraisy ini, karena merekalah yang lebih mengetahui keadaan mereka masing-masing." Raja menjawab, "Oh, kurasa tidak. Lebih baik saya harus tahu dan mengerti dulu tentang situasi dan permasalahan mereka." Amr bin As utusan Quraisy menjawab, "Wahai tuanku raja, harap tuanku mengetahui bahwa sebenarnya mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka telah menganut agama baru, agama yang dibawa oleh seorang pemuda yang menganggap dirinya sebagai pesuruh Tuhan, padahal sebenarnya dia hanyalah seorang pendusta. Adapun orang-orang yang mengikutinya, kebanyakan dari mereka itu bodoh, sengsara, dan tidak ada pemuka atau pembesar Quraisy yang mengikutinya. Oleh karena itu, hamba mohon dengan hormat dan khidmat kepada tuanku, semoga tuanku menyerahkan mereka kepada hamba. Kemudian kami akan membawa mereka kembali pulang ke pembesar mereka. Wahai tuanku, serahkan saja pada kedua hamba berdua, karena hamba berdua inilah yang lebih tahu tentang kejahatan mereka masing-masing." Saat itu, seorang pendeta yang sedang menghadap raja berkata kepada Raja Habasyah, "Ya tuanku raja, hamba sangat setuju dengan permintaan tuan-tuan utusan Quraisy itu. Hamba mohon dengan segala hormat dan khidmat kepada tuanku raja, semoga tuanku bisa menyerahkan mereka kepada kedua utusan ini, karena pembesar dan pemimpin mereka yang lebih tahu tentang kejahatan mereka masing-masing, kesalahan dan keburukannya. Hamba yakin mereka adalah orang jahat, karena jika mereka bukan orang jahat,
mereka pastinya tidak akan lari ke daerah lain. Demikian kata seorang pendeta Nasrani yang berada di istana pada pertemuan itu. Raja pun menjawab, "Oh, tidak begitu. Demi Allah, tidak ada salah bangsa yang berlindung di bawah pemerintahan kami, tetapi kami harus menyelidiki mereka secara benar apakah mereka memiliki kesalahan atau tidak. Oleh karena itu, kami tidak akan menyerahkan orang-orang yang saat ini sedang dicari oleh kedua utusan itu, atau kami akan mengusir mereka dari wilayah kami. Tetapi kami akan memanggil mereka untuk datang di hadapan kami, dan kami akan bertanya kepada mereka apa alasannya dan bagaimana masalahnya sehingga mereka melarikan diri ke sini. Kalaupun nanti terbukti salah dan benar-benar melanggar kebenaran, tentu akan segera kami serahkan kepada kedua utusan ini. Jika tidak bersalah, biarkan mereka tetap berlindung di bawah pemerintahan kami dengan aman dan sejahtera." Amr berkata, "Ya Tuanku Raja, coba Tuanku lihat nanti ketika mereka telah bertemu dengan Tuanku. Mereka tidak tahu bagaimana menghormati Tuanku dengan menyembah Tuanku, seperti adat kebiasaan yang berlaku pada bangsa Arab dan bangsa Tuanku ketika menghadapi seorang raja." Yang Mulia berkata, "Ya, meski begitu, tapi kami harus tahu masalahnya dulu kan?" Akhirnya pada suatu hari, rombongan kaum muslimin didampingi oleh para prajurit datang menghadap raja di istana. Kemudian Raja Habasah memanggil beberapa utusan dan para pendeta Nasrani, dan mereka diharuskan membawa kitab suci mereka. Raja Habasah adalah seorang raja yang memeluk agama Nasrani dan termasuk orang yang memahami dan mengetahui kitab suci agamanya dengan baik. Setelah para pendeta yang dipanggil itu menghadap raja, kaum muslimin dipersilakan masuk ke istana. Sebelumnya, Ja'far bin Abi Thalib telah memberitahu sahabat-sahabat kaum muslimin bahwa ia akan menjadi juru bicara atau wakil kaum muslimin. Ja'far menambahkan bahwa dia akan memberitahu raja apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Setelah kaum muslimin berada di hadapan raja, mereka tidak menyembah bersembah jongkok kepada raja, tetapi berdiri tegak sambil mengucapkan salam secara Islam. Karena itu, kedua utusan Quraisy itu berkata kepada raja, "Ya Tuanku Raja, lihat saja tingkah laku mereka. Mereka tidak memiliki kesopanan sedikit pun dan tidak tahu bagaimana menghormati seorang raja seperti Tuanku." Raja Habasah tetap diam dan mengabaikan kata-kata mereka, sambil memperhatikan kaum muslimin di hadapannya dan mengamati gerak-gerik mereka masing-masing. Melalui juru bicara kaum muslimin, Raja Habasah mengajukan beberapa pertanyaan kepada kaum muslimin. Dia berkata, "Mengapa kalian semua tidak bersujud kepada raja?" Ja'far selaku ketua rombongan menjawab dengan tegas, "Bahwa kami tidak akan sujud kecuali kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi." Amr utusan Quraisy memberi hormat kepada raja dan berkata, "Ya Tuanku Raja, tidakkah Tuanku melihat bahwa mereka begitu sombong dan mereka sama sekali tidak mau menghormati Tuanku Raja dengan cara yang pantas?" Raja kemudian bertanya kepada kaum muslimin, "Apa yang menghalangi kalian jika kalian bersujud kepada saya dan kalian memberi hormat kepada saya dengan penghormatan yang biasa diberikan orang kepada saya?" Ja'far menjawab dengan tegas, "Demi Allah, kami tidak akan sujud kecuali kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi." Raja bertanya,
"Mengapa demikian?" Ja'far menjawab, "Karena Allah telah mengutus seorang utusan di antara kami, dan utusan itu telah memerintahkan kami bahwa kami tidak boleh bersujud kecuali kepada Allah yang Maha Mulia dan yang Maha Tinggi. Dan dia telah memberitahu kami bahwa cara memberi penghormatan ahli surga adalah sama. Jadi kami memberi hormat kepada Tuhan dengan cara penghormatan yang telah berlaku di antara kami satu sama lain." Kemudian utusan Quraisy itu berkata lagi dengan hormat kepada Raja Habasyah dan berkata, "Ya Tuanku Raja, sesungguhnya mereka akan mengganggu keamanan negara Tuanku, karena mereka adalah orang-orang bodoh. Mereka di kota Makkah selalu menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan di antara golongan dan bangsanya sendiri karena tidak mau mengikuti agama nenek moyangnya. Mereka memeluk agama baru yang dibawa oleh seorang pemuda, pendusta, dan seorang miskin yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul Allah. Agama itu tidak pernah dikenal dan dianut oleh nenek moyang mereka. Di kota Mekah tidak ada orang yang memeluk agama baru, kecuali orang yang tidak punya pikiran, orang yang bodoh, orang yang melarat, sengsara, dan budak belian. Hamba berdua diutus oleh para pembesar dan pemuka mereka untuk menghadap Tuanku Raja, memohon kepada Tuanku agar mereka segera dikembalikan ke Mekah, atau segera diusir dari wilayah negeri Tuanku yang aman dan makmur ini. Para pembesar dan pemuka mereka ingin negeri Tuanku terus dalam keadaan aman dan makmur seperti dari dulu, dan tidak boleh ada kekacauan karena tindakan mereka. Ya Tuanku Raja, para pembesar dan pemuka mereka paling tahu kejahatan mereka." Dengan hasutan dari utusan Quraisy, Raja Habasyah kembali bertanya kepada kaum muslimin, "Agama apa yang memecah persaudaraan kaum kalian, dan mengapa kalian tidak mengikuti agamaku dan tidak memeluk salah satu agama raja-raja?" Ja'far menjawab pertanyaan ini dengan tegas dan jelas. Dia berkata, "Ya Tuanku, kami pada awalnya golongan orang dalam kebodohan, menyembah berhala, makan bangkai, suka berbuat jahat, suka memutuskan kekeluargaan, jahat pada tetangga, yang kuat memakan yang lemah, dan seperti itulah keadaan kami sampai Allah mendatangkan bagi kami seorang utusan, sebagaimana Allah telah membangkitkan beberapa utusan kepada orang-orang sebelum kami. Utusan dan bangsa kami yang masing-masing mengetahui silsilah, kebenaran, kepercayaan, dan terpeliharanya, serta semua perbuatan tidak senonoh. Dia menyuruh kami agar kami mengingat Allah yang Maha Tinggi, agar kita mengesahkannya dan menyembahnya, dan agar kita melepaskan apa yang disembah orang tua kami dahulu, sembahan selainnya yang berupa batu, patung, dan sebagainya. Dia juga memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah, dan juga memerintahkan kami untuk mendirikan sholat, membayar zakat, dan puasa. Dia juga memerintahkan kami untuk berbicara kebenaran, memenuhi kepercayaan orang lain, menjaga persaudaraan, bersikap baik kepada tetangga, menjaga diri sendiri tidak merusak dan menumpahkan darah. Dia melarang kami dari segala perbuatan mungkar dan tidak memfitnah wanita yang jujur dalam perilakunya. Oleh karena itu, kami kemudian membenarkannya dan kami percaya kepadanya, serta kami selalu mengikuti apapun yang dibawa olehnya. Namun ketahuilah bahwa bangsa kami telah berbalik melawan kami untuk kembali menyembah berhala dan membiarkan semua yang keji dan jahat. Setelah itu, mereka memaksa dan menganiaya dan mempersempit hidup kami. Terutama mereka selalu berusaha memisahkan kami dari agama kami. Jadi kami pergi ke negeri Tuhan dan kami memilih dan bukan orang lain. Dan kami ingin berada di bawah perlindungan Tuhan. Kami selalu berharap bahwa kami tidak akan dianiaya oleh siapapun di hadapan Tuhan, ya Tuanku Raja. Mengenai sholat, zakat, dan puasa yang dimaksud di sini, bukanlah sholat, zakat, dan puasa menurut rukun Islam, melainkan sholat, zakat, dan puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabinya terdahulu.
seperti syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena sepanjang riwayat agama-agama terdahulu, sholat, zakat, puasa, dan haji juga diwajibkan. Jadi pada waktu itu, Nabi memerintahkan demikian karena menurut syariat para nabi terdahulu. Adapun sholat, zakat, dan puasa yang diwajibkan atas umat Islam sekarang, pada waktu itu, ketika umat Islam hijrah ke Habasah, wahyu Allah belum diturunkan kepada Nabi SAW. Adapun perintah sholat, puasa, dan zakat pada masa sekarang adalah sebagai berikut. Syariat sholat 5 waktu turun ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Syariat zakat dan puasa setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dengan demikian, kita tidak boleh salah paham. Demikian penjelasan Ja'far tentang agama yang dibawa oleh Nabi SAW ketika menghadap Raja Habasyah, yang didengar dan diperhatikan oleh Raja. Setelah Raja Habasyah mendengar dan memperhatikan penjelasan Ja'far, dia bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang dibawakan utusan itu?" Ja'far menjawab dengan tegas, "Ya." Raja kemudian berkata, "Bacakan saja untukku." Ja'far kemudian membacakan beberapa ayat dari firman Allah yang telah diturunkan kepada Nabi SAW, yang telah ia hafal dengan lancar. Kaf, ha, ya, ain, sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya, Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir tentang mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang serupa dengan dia." Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Tuhan berfirman, "Demikianlah." Tuhan berfirman, "Hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali." Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Tuhan berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat." Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, "Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang." "Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasih yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa. Dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali." Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata,
Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Ya, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berguna lagi dilupakan. Maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka berkatalah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maka Maryam membawa anak itu pada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenaran. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat-ayat ini diturunkan di Mekah. Setelah Raja Habasyah dan para pendeta yang ada di hadapannya mendengar ayat-ayat yang dibacakan Ja'far, tiba-tiba air mata raja bercucuran sehingga janggutnya basah. Begitu juga pendeta di hadapannya sama-sama menitikkan air mata. Mereka berkata serempak, kalimat ini sebenarnya berasal dari sumber asalnya, kalimat Yesus Al-Masih. Kemudian raja berkata, demi Allah, sesungguhnya inilah yang dibawa oleh Isa. Terbukti bahwa keduanya keluar dalam satu jendela. Yang dimaksud dari satu saluran atau satu sumber. Menurut riwayat lain, kata Raja Najasyi, sesungguhnya ini dan yang ditandatangani oleh Musa keluar dari satu jendela. Selanjutnya menurut riwayat, Raja Habasyah bersaksi yang dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut. Berbahagialah engkau dan orang-orang yang datang bersamamu, dan saya mengakui bahwa dia memang seorang Rasul Allah, dan bahwa dia telah diberitakan dengan kegembiraan oleh Nabi Isa. Jika aku tidak dalam tugas kerajaan, aku akan datang kepadanya sampai aku mencium terompahnya. Maksudnya, jika saya tidak memiliki tugas kerajaan, saya harus datang kepadanya dengan rasa hormat dan khidmat.
Demikianlah secara singkat riwayat Islamnya Raja Habasyah yang dikenal sebagai Najasyi. Menurut riwayat lain, sebelum Raja Najasyi menyatakan Islamnya sebagaimana diriwayatkan tadi, dia berkata kepada Ja'far, "Apa yang sahabatmu katakan tentang putra Maryam?" Ja'far menjawab, "Dia berkata bahwa putra Maryam adalah ruh Allah dan kalimahnya. Allah telah mengeluarkannya dari gadis Maryam yang belum pernah didekati manusia." Dengan jawaban singkat ini, raja dan semua pendeta yang ada di hadapannya mengerti dan segera mereka memeluk Islam. Mengenai terjadinya peristiwa tersebut, menurut salah satu riwayat, pada saat itu Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi. "Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya kami ini orang Nasrani.' Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, 'Ya Tuhan kami telah beriman.' Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh." Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yang ikhlas keimanannya. Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Bahwa orang yang paling kuat memusuhi Islam adalah kaum Yahudi dan musyrik, dan orang-orang yang paling dekat mencintai umat Islam adalah mereka yang mengatakan, "Kami adalah Nasrani," karena di antara mereka masih ada beberapa pendeta yang memahami kitab suci agama mereka, dan pendeta yang menghabiskan hidup mereka di biara atau gereja untuk mengabdikan diri beribadah kepada Tuhan. Bahkan sepanjang riwayat, sejak zaman Nabi dan di masa depan akan demikian. Bagian dari bukti yang terjadi pada zaman Nabi SAW adalah perlindungan yang dilakukan oleh Raja Habasyah beserta seluruh pendeta dan pembesarnya terhadap kaum muslimin yang kami kisahkan sebelumnya. Karena hasutan kedua utusan Quraisy kepada kaum muslimin yang disampaikan kepada Raja Habasyah seperti yang dikisahkan pada episode sebelumnya, Ja'far terpaksa mengajukan pertanyaan kepada Raja Najasyi untuk menjawab hasutan mereka. Ja'far bertanya, "Wahai Tuanku Raja, tanyalah kepada keduanya, apakah kami ini hamba sahaya atau orang merdeka? Jika kami adalah hamba sahaya, akankah kami lari dari tuan-tuan kami? Jika demikian, biarkan tuanku mengembalikan kami kepada mereka." Raja kemudian menanyakan kepada dua utusan Quraisy itu dengan pertanyaan seperti itu, dan mereka menjawab, "Tidak sama sekali, mereka adalah orang-orang merdeka." Ja'far bertanya lagi, "Tanyakan kepada mereka, apakah kami telah menumpahkan darah secara tidak adil, sehingga mereka dapat membalas dendam kepada kami? Apakah kami pernah mengambil harta manusia secara tidak patut, sehingga kami wajib membayarnya?" Raja bertanya lagi kepada mereka, dan mereka menjawab,
Tidak. Ja'far bertanya lagi, apakah kami memiliki hutang kepada mereka yang harus kami bayar? Raja bertanya lagi kepada mereka, dan mereka menjawab, tidak. Setelah selesai tanya jawab antara Ja'far dan utusan Quraisy melalui Raja Habasyah, Raja kemudian berpaling kepada utusan Quraisy dan berkata, pergilah kalian berdua dari sini. Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian selamanya, meskipun kalian memberi saya segunung emas. Yang Mulia kemudian berkata kepada para prajurit yang ada di sampingnya, kembalikan hadiah mereka, karena kami tidak menginginkan hadiah itu. Oleh para prajurit dan pengawalnya, semua hadiah dari kedua utusan Quraisy itu dikembalikan kepada mereka. Setelah kedua utusan Quraisy itu mendengar perkataan Raja Habasyah, mereka merasa sangat kecewa, karena semua perkataan mereka yang berupa hasutan itu diabaikan dan tidak ada gunanya sama sekali. Akhirnya mereka kembali ke Mekah dengan tangan hampa dan tidak membawa hasil sedikit pun, sambil memendam rasa kesal di hati mereka. Jumlah umat Islam yang hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya sebanyak 101 orang, lebih banyak dari jumlah yang tinggal di Mekah bersama Nabi SAW, karena jumlah umat Islam saat itu belum mencapai 200 orang. Menurut riwayat, 52 laki-laki dan 29 perempuan kaum muslimin di Mekah tidak ikut hijrah. Menurut riwayat sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tarikh terpercaya, boikot yang dialami oleh kaum muslimin, Bani Hashim dan Bani Muthalib berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Selama itu, Nabi dan keluarganya serta kaum muslimin yang tidak hijrah ke negeri Habasyah serta seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib mengalami berbagai kesulitan dan kesengsaraan dalam hidup mereka. Saat itu, mereka terputus hubungan dengan semua kabilah Arab pada umumnya dan dengan suku Quraisy Mekah pada khususnya. Mereka tidak bisa lagi bertemu dan berkomunikasi dengan siapapun, kecuali di bulan haram, bulan yang dihormati, dimuliakan, dan disucikan oleh semua bangsa Arab. Karena di bulan itu semua permusuhan dan kebencian, perang dan balas dendam harus dilupakan dan dihentikan. Selama boikot, semua orang yang tinggal di Si'ib yang terletak di lereng bukit di luar Mekah bahkan memakan daun dan kulit pohon yang tipis karena tidak mendapat makanan dari luar. Saat itu, dapat dikatakan bahwa Nabi SAW dan kaum muslimin serta keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib makan apa saja yang mereka dapatkan dan berpakaian apa saja yang bisa mereka kenakan. Inilah kesengsaraan dan kemiskinan yang dialami oleh Nabi SAW dan kaum muslimin saat itu. Meski begitu, Nabi SAW dan seluruh kaum muslimin tetap tenang dan tabah menjalankan perintah Allah. Adapun orang-orang yang menganiaya dan melakukan fitnah yang keji, diserahkan kepada Allah semata. Selama pemboikotan, Nabi SAW menyiarkan Islam hanya di Si'ib, dan juga ditujukan kepada orang-orang yang datang pada musim haji, bulan haram, waktu ketika orang-orang melakukan haji, termasuk orang dari luar negeri. Nabi SAW dapat menyiarkan atau berdakwah di luar Si'ib kepada banyak orang, baik penduduk Mekah maupun kepada orang-orang yang datang dari luar kota, karena telah diatur oleh hukum kaum Quraisy sendiri, bahwa pada setiap musim haji, bulan haram, tidak boleh ada orang yang melakukan tindakan penganiayaan. Karena itu, selama kurang lebih 3 tahun di setiap musim haji,
Nabi SAW dan para pengikutnya bebas dari bencana penganiayaan dan kekejaman kaum musyrikin Quraisy, sehingga Nabi SAW dapat menyiarkan dakwahnya secara leluasa kepada orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji, baik kepada kaum Quraisy serta bangsa Arab lainnya. Namun, Abu Lahab dan para teman-temannya tidak senang melihat Nabi SAW bisa berdakwah dengan bebas di setiap musim haji. Oleh karena itu, ketika Nabi menyeru kepada orang banyak tentang agama yang dibawa beliau, Abu Lahab selalu mengikutinya sambil memfitnahnya dengan cara yang sangat keji dan kejam. Sebagian kecil kaum Quraisy yang masih dekat kekerabatannya dengan Nabi SAW, kaum muslimin yang diboikot, dan mereka yang masih memiliki rasa kemanusiaan, tidak tega melihat penderitaan, kesengsaraan, dan kelaparan yang menimpa mereka. Merekalah yang terkadang mengirimkan makanan kepada kaum muslimin di Si'ib secara sembunyi-sembunyi. Mereka melakukan ini karena mereka takut diketahui penguasa Quraisy. Begitulah riwayat kondisi Nabi SAW dan kaum muslimin selama diboikot kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Rusaknya naskah undang-undang pemboikotan. Kembali ke naskah undang-undang pemboikotan. Suatu waktu, ketika Nabi sedang tidur, beliau bermimpi mendapat wahyu dari Allah bahwa naskah undang-undang pemboikotan yang digantung di dalam Ka'bah telah rusak dan hancur karena dimakan rayap, kecuali yang berbunyi, Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Oleh karena itu, Nabi menceritakan hal ini kepada paman tercintanya Abu Thalib. Abu Thalib sangat terkejut mendengar apa yang beliau katakan. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, apakah Tuhanmu memberitahumu hal seperti itu? Nabi menjawab, ya. Abu Thalib bertanya lagi, apakah kata-katamu benar? Apakah engkau tidak berbohong padaku? Nabi menjawab, ya, demi Allah, ini benar-benar bisa dibuktikan. Suatu hari, Abu Thalib mengajak beberapa keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib yang pemberani untuk mendatangi para pimpinan dan pembesar Quraisy di masjid. Mereka mengira kedatangan Abu Thalib akan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh, karena mereka tahu bahwa Abu Thalib dan orang-orang yang diboikot sedang menderita kelaparan dan penderitaan dalam hidup mereka. Ternyata mereka salah. Setelah Abu Thalib dan orang-orang yang menemaninya datang menemui mereka, Abu Thalib menyatakan tujuan kedatangannya dan berkata, demi Allah, kami telah keluar dari Si'ib dan kami tidak datang ke sini untuk menyerahkan putra saudaraku Muhammad dan bukan untuk meminta maaf kepada kalian semua, tetapi kami ingin memberitahu kalian tentang sesuatu yang sangat penting yang dapat membawa perdamaian antara kami dan kalian semua, yaitu Muhammad telah menyampaikan pesan kepada saya dan kata-katanya disertai dengan sumpah di depan saya, dan saya percaya bahwa dia tidak akan berbohong kepada saya. Memang sejak kecil dia adalah orang yang tidak pernah berbohong, seperti yang kalian semua tahu. Adapun perkataannya, Allah telah mengirim rayap ke Ka'bah untuk memakan kertas yang berisi undang-undang pemboikotan kalian terhadap kami. Oleh karena itu, naskah undang-undang pemboikotan tersebut kini telah rusak dan hancur karena dimakan rayap, kecuali yang bertuliskan Bismika Allahumma, itulah yang dikatakan Muhammad. Oleh karena itu, mari kita lihat naskah undang-undang itu untuk membuktikan kata-kata Muhammad. Jika kata-kata Muhammad tidak benar, kami bersedia menyerahkan Muhammad kepada kalian semua, dan kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau padanya. Namun jika perkataan Muhammad itu benar, itu benar-benar menunjukkan bahwa undang-undang pemboikotan itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Bahkan mereka yang membuatnya dikutuk dan dimurkainya. Setelah para pembesar dan pimpinan Quraisy mendengar perkataan Abu Thalib, mereka bersedia membuktikan kebenarannya. Mereka lalu masuk ke Ka'bah untuk melihat keadaan teks undang-undang pemboikotan yang digantung di dalamnya. Akhirnya mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa teks undang-undang pemboikotan itu benar-benar rusak,
kecuali yang bertuliskan Bismika Allahumma yang tidak dimakan rayap. Jadi memang benar apa yang dikatakan Abu Thalib tadi. Oleh karena itu, Abu Thalib berkata kepada mereka, "Mengapa kalian semua suka mengepung dan memboikot dan memenjarakan kami? Sedangkan tindakan kalian seperti ini justru menganiaya dan menyiksa kami, yang pada akhirnya dapat merusak persaudaraan antara kami dan kalian semua." Salah satu dari mereka menjawab, "Wahai Abu Thalib, ini terjadi karena sihir keponakanmu, bukan? Ini tidak mungkin terjadi jika bukan karena sihir." Mendengar jawaban itu, Abu Thalib terdiam sambil tersenyum. Kemudian dia bersama orang-orang yang menemaninya memasuki Ka'bah. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bantu kami mengalahkan orang-orang yang menganiaya kami dan memutuskan kasih sayang kami, dan yang menghalalkan barang yang mereka haramkan dari kami." Setelah para pemimpin dan petinggi Quraisy mengetahui bahwa naskah undang-undang pemboikotan ternyata benar-benar rusak, akhirnya mereka pulang, dan Abu Thalib bersama orang-orang yang menemaninya kembali ke Si'im. Di antara para petinggi, pemimpin dan pendukung kaum musyrikin Quraisy yang membuat undang-undang pemboikotan, timbul perselisihan dan pertengkaran. Beberapa orang berpendapat itu sangat keji, dan beberapa lainnya berpendapat itu normal, dan beberapa lainnya lagi berpendapat sebaliknya. Ada yang berpendapat hancurnya naskah undang-undang pemboikotan karena sihir Muhammad. Ada yang berpendapat bahwa kerusakan itu karena sudah lama, jadi lebih baik mengganti lembaran lama dengan lembaran baru, jadi pemboikotan harus terus berlanjut. Dan ada pula yang berpendapat bahwa undang-undang pemboikotan harus dihapuskan, dan pemboikotan harus dihentikan karena pemboikotan sangat merugikan sehingga tidak boleh dilanjutkan. Saat itu, hanya satu orang, Hisham bin Amr, yang menganggap pemboikotan itu sangat kejam. Timbulnya perbedaan pendapat di antara mereka, perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Dari hari ke hari timbullah pertengkaran hebat, dan akhirnya timbullah konflik yang sangat berbahaya. Kemudian timbullah permusuhan di antara mereka sendiri, sehingga hampir terjadi pertumpahan darah di antara mereka sendiri. Menurut riwayat, Hisham bin Amr lah yang mengusulkan agar undang-undang pemboikotan dihapuskan. Dan pada suatu saat, ia bertemu Juhair bin Umayyah. Hisham kemudian berkata kepada Juhair, "Wahai Juhair, apakah engkau puas dan bahagia jika engkau makan makanan yang enak dan berpakaian yang baik dan menikahi wanita? Sedangkan kau tahu bahwa saudara-saudaramu dari keturunan Hashim dan Muthalib sedang mengalami kesulitan dalam hidup, kelaparan, kekurangan pakaian. Pria maupun wanita dewasa tidak dapat menikah dengan semestinya." Juhair menjawab, "Bagaimana kita bisa menghilangkan ini ketika saya tidak punya teman? Bagi saya, tentu saja saya tidak akan senang melihat tindakan kejam seperti itu. Jika saya memiliki teman, saya akan memiliki keberanian untuk merobek undang-undang pemboikotan itu." Hisham berkata, "Saya bisa menjadi temanmu, Juhair." Juhair berkata, "Benarkah yang kau katakan?" Hisham berkata, "Kenapa tidak?" Zuhair berkata, "Ya, kalau begitu sebaiknya kita mencari teman lain, jadi kita bertiga." Hisham berkata, "Ya, itu lebih baik." Kemudian Hisham dan Juhair pergi ke rumah Mut'im bin Adi. Setelah mereka bertemu Mut'im, mereka berkata, "Wahai Mut'im, apakah kamu bahagia dan tega menghancurkan orang-orang keturunan Abdu Manaf?" Mut'im menjawab, "Tentu saja tidak.
Tapi apa yang bisa saya lakukan? Karena saya ingin membantu, tetapi saya tidak punya teman. Hisham dan Zuhair berkata, kami bisa menjadi temanmu Mut'im jika engkau benar-benar ingin membantu mereka. Mut'im berkata, apakah yang kalian berdua katakan benar? Jika demikian, mari kita bekerja sama. Hisham dan Zuhair menjawab, kenapa tidak? Jangan khawatir Mut'im. Mut'im berkata, kalau itu benar, baiklah. Tapi kalau bisa, ayo cari teman lain, jadi kita berempat. Hisham dan Zuhair berkata, ya, jika kita bisa, mari kita coba. Karena lebih banyak lebih baik, bukan? Hisham, Zuhair, dan Mut'im pergi bersama ke rumah Abdul Bakhtari. Setelah bertemu dengan Abdul Bakhtari, mereka menyampaikan maksud kedatangannya. Akhirnya, Abdul Bakhtari setuju dengan keinginan mereka. Hanya saja dia meminta jika dia bisa menemukan teman lain agar menjadi lebih kuat. Ketiga orang itu setuju dengan pendapat Abdul Bakhtari. Kemudian Hisham, Zuhair, Mut'im, dan Abdul Bakhtari pergi bersama-sama ke rumah Jam'ah bin Al-Aswad. Setelah mereka bertemu dengan Jam'ah, mereka mengatakan tujuan mereka seperti sebelumnya. Kemudian Jam'ah pun menyetujui keinginan mereka. Jadi sudah ada 5 pembesar Quraisy ternama yang ingin menghapus undang-undang pemboikotan. Selain itu, mereka masing-masing memiliki pengikut juga. Undang-undang pemboikotan dicabut. Setelah kelima orang itu sepakat, pada suatu hari mereka mengadakan pertemuan di rumah Hisham bin Amr. Pertemuan itu diadakan secara rahasia untuk menemukan kesepakatan yang solid di antara mereka dan untuk merundingkan cara menghapus undang-undang pemboikotan agar bisa membebaskan keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib dari pemboikotan yang sangat menyedihkan. Dalam rapat rahasia tersebut, setelah masing-masing menyampaikan pendapat dan masing-masing pendapat dibahas tuntas hingga tengah malam, akhirnya mereka sepakat dan bersumpah memutuskan bahwa besok pagi mereka akan berangkat bersama ke masjid bersama pengikutnya masing-masing. Sesampainya di masjid, mereka kemudian memasuki Ka'bah. Kemudian mereka mengambil naskah undang-undang pemboikotan itu bersama-sama. Lalu mereka merobek surat itu bersama-sama. Setelah itu, mereka pergi ke Si'ib Bani Hashim dan Muthalib untuk membebaskan keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib dari pemboikotan yang sangat kejam. Keesokan harinya, kelima orang itu secara bersamaan keluar dari rumahnya dan didampingi oleh pengikutnya masing-masing bersenjata lengkap. Adapun ketua seluruh jajaran mereka, Zuhair bin Umayyah. Setelah zuhur tiba di masjid, ia melakukan tawaf di sisi Ka'bah. Setelah itu, dia berpidato kepada 5 kaum itu dan pidato itu ditujukan kepada semua orang Quraisy. Dalam pidatonya, Zuhair mengatakan, hai penduduk Mekah, saudara-saudaraku kaum Quraisy khususnya, apakah kalian semua tega memakan makanan yang enak dan memakai pakaian yang beraneka ragam, dan kalian semua boleh menikahi wanita sesuai dengan keinginan kalian? Sedangkan kalian semua melihat bahwa Bani Hashim dan Bani Muthalib mengalami berbagai kesulitan, kekurangan pakaian dan kelaparan, dan mereka yang telah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dapat menikah secara layak. Apakah kalian semua senang melihat hal seperti itu? 5 kaum itu menjawab bersama-sama dan dengan suara keras, tentu saja tidak senang, tentu saja tidak tega, tentu saja kami tidak rela selamanya. Kemudian Zuhair berkata lagi, demi Allah, kami akan duduk dan tidak akan pergi dari sini selamanya. Jika undang-undang pemboikotan yang secara terang-terangan menganiaya dan menyiksa sesama kita tidak dirobek, dan pemboikotan yang kejam tidak dihapuskan. Saat itu, Abu Jahal menjawab dengan gemetar dan dengan suara yang lantang,
Juhair, kau berdusta, demi Lata dan Uzza, jangan kau robek undang-undang itu. Suara Abu Jahal dijawab oleh Jam'ah, engkau yang lebih berdusta, wahai Hakam. Demi Allah, saat saya ikut menulis surat undang-undang itu, hatiku tidak pernah bahagia. Abdul Bakhtari melanjutkan dengan berteriak, kau benar, wahai Jam'ah. Mut'im menyambung dengan suara lantang yang ditujukan kepada Jam'ah dan Abdul Bakhtari, kalian berdua benar. Demi Allah, siapapun yang mengatakan selain itu, dia adalah orang yang paling dusta dan paling jahat. Hisham berkata dengan suara keras dan berbicara kepada keempat temannya, Juhair, Jam'ah, Abdul Bakhtari, dan Mut'im. Kalian berempat benar. Siapapun yang mengatakan selain itu, dia adalah orang yang paling berdusta dan yang mengkhianati bangsanya sendiri dan paling jahat kepada sesama manusia. Mut'im memasuki Ka'bah dan mengambil surat undang-undang itu. Lalu ia membawanya keluar dan merobeknya di depan orang banyak dan menunjukkannya kepada semua yang hadir. Abu Jahal mencaci 5 orang itu dengan suara keras, dan seluruh tubuhnya gemetar seperti orang yang baru saja terserang demam. Kemudian dia bertengkar dengan kelima orang itu, dan akhirnya dia diam dengan perasaan kesal. Kemudian Hisham, Juhair, Mut'im, Jam'ah, dan Abdul Bakhtari keluar dari masjid dengan didampingi oleh pengikutnya masing-masing. Kemudian mereka bersama-sama pergi ke Si'ib Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sesampai di sana, mereka berteriak, memanggil dengan suara keras, memerintahkan orang-orang yang terpenjara di Si'ib untuk keluar dari kampung itu. Oleh karena itu, Nabi dan para pengikutnya serta seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib meninggalkan Si'ib dan kembali ke kota Mekah. Akhirnya, bebaslah mereka dari kekejaman.